Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Telinga Yun 11 langsung merasakan sakit, dan seketika itu juga, dia langsung tahu apa yang terjadi. Dia segera bergeser keluar, dan wajahnya menjadi memerah karena kemerahan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hal yang sama dari dulu benar-benar terjadi lagi, dengan satu-satunya perbedaan adalah mereka tidak berguling-guling di tanah. Namun, ini masih cukup untuk membuatnya terhina dan marah. Yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup telinga mereka ketika mereka mendengar teriakannya. Hal jahat, kamu, Yun 11 benar-benar marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dengan meminjam kekuatan Shihao, dia benar-benar akan menderita bencana ini, apalagi di depan mata begitu banyak orang. Ini benar-benar terasa seperti dia menderita kerugian ganda. Wajah putih berkilau Yun 11 telah lama menjadi merah, dan seluruh tubuhnya berwarna merah muda. Dia tidak bisa membantu tetapi gemetar. Perasaan semacam ini membuatnya marah, karena apa yang terjadi membuatnya malu. Kenapa berakhir seperti ini? Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa menggunakan pihak lain, namun pada akhirnya, dia dimanfaatkan. Dia membayar harga yang mahal. Semua orang tercengang. Mereka benar-benar melihat sesuatu seperti ini. Baiklah, mari kita pergi bersama. Anda dibawa kembali. Burung merah besar berteriak keras dengan cara yang nakal. Para pembudidaya di sini semuanya mengungkapkan ekspresi aneh. Burung jahat ini benar-benar berani. Tidak ada yang tidak berani dikatakannya. Tidakkah dia melihat bahwa peng bersayap emas itu mengepalkan giginya? Ketika mereka memikirkan pemiliknya, semua orang menjadi tenang kembali. Apa yang bisa dikatakannya? Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang kekuatan batu kecil itu. Bahkan orang-orang pegunungan abadi dicincang seperti sayuran. Dengan pipi memerah, Yun 11 menatap ke arah burung merah besar. Setelah berteriak, dia kemudian melihat Shihao dan mengepalkan tinjunya. Dia tidak tahu apa hal terbaik untuk dilakukan di sini. Di sisi lain, sekelompok pemuda dari Archaic Divine Mountains tercengang. Ini adalah dewi yang mereka pegang erat di hati mereka, namun dia dipermalukan oleh batu kecil itu. Mereka kaget dan geram. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Seorang pemuda bergumam pada dirinya sendiri. Sulit baginya untuk menerima apa yang dilihatnya. Di mata naga bertanduk, Bifang, dan lainnya, wanita ras surgawi ini suci dan tidak punya waktu untuk orang lain. Dia tidak bisa diganggu-gugat. Di antara generasi muda Archaic Divine Mountains, dia menempati posisi yang tak tergantikan, seperti seorang dewi. Apakah kamu memprovokasi Gunung Peng Archaic? Ekspresi pemuda berambut emas itu menjadi sedih. Dia dengan keras memarahi dan kemudian menatap kakak laki-lakinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menantangnya. Memprovokasi Gunung Peng kuno. Shihao berbalik dan menatapnya. Pemuda itu hanya 1 atau 2 tahun lebih tua darinya. Aura pertempuran emas mendidih dari tubuhnya. Yun 11 akan bergabung dengan rasku, namun kamu berani memperlakukannya dengan kasar. Alis tajam pemuda pirang itu melonjak. Suaranya membawa kedinginan, dan matanya memancarkan 2 sinar cahaya keemasan samar. Aura Peng Race dilepaskan, dan fluktuasi kuat menyebar, membuat seluruh taman ini bergetar. Ini adalah seorang jenius yang memiliki tingkat kultivasi yang mengejutkan di antara teman-temannya. Lalu mengapa aku mendengar Yun 11 mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di antara kalian berdua? Shihao bertanya. Dada besar Yun 11 naik dan turun, memancing pikiran-pikiran aneh yang tak ada habisnya.
Fisiknya tinggi dan kurus, dan sosoknya yang mengesankan memiliki lekuk yang bergelombang ke atas dan ke bawah. Dia sekarang secara bertahap tenang. Jin Yunxiao, tidak ada apa-apa antara aku dan Gunung Peng Mu. Dia berkata. Pada saat yang sama, dia menatap Xi Hao dengan penuh kebencian. Anda. Wajah pemuda berambut emas Jin Yunxiao menjadi jelek. Dibantah di depan wajahnya seperti ini dan apa yang baru saja dia katakan benar-benar digulingkan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia berasal dari Gunung Peng, ras yang kuat dan terhormat. Dia adalah seorang jenius yang jarang terlihat di dunia ini. Dihina oleh batu kecil telah membuatnya tidak puas, dan sekarang, dia bahkan lebih kesal. Hei, kataku, bukankah dia sudah mengatakan beberapa kali bahwa dia tidak ada hubungannya denganmu? Mungkinkah kamu akan memaksakan dirimu padanya? Burung merah besar memandangnya dengan jijik. Wajah Jin Yunxiao mendung. Dia tidak mengatakan apa-apa. Matanya terus-menerus menyapu antara Yun 11 dan Xi Hao, karena dia tidak yakin apa sebenarnya hubungan antara keduanya. Dia bukan satu-satunya. Sekelompok pemuda dari Archaic Divine Mountains juga benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin Dewi yang biasanya jauh dan tidak bisa didekati Yun 11 menjadi seperti ini? Lupakan gerakan sukarela sebelumnya terhadap pemuda itu, setelah diserang balik, dia masih memiliki sikap seperti ini, menolak Gunung Peng. Yun 11, apa yang terjadi? Apakah Anda dipaksa untuk melakukan ini? Tapi sepertinya tidak. Seseorang berkata dengan lembut. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Di satu sisi, mereka lebih ingin Yun 11 menikah dengan jenius terkuat Gunung Peng daripada dia memiliki hubungan apapun dengan Xi Hao. Mereka semua merasa bahwa yang pertama lebih cocok. Jenius heroik Gunung Peng Archaic, Jin Yunteng telah mengunjungi setiap gunung surgawi yang agung sebelumnya, jadi mereka semua akrab dengannya. Selain itu, sejak dia lahir, dia tidak pernah dikalahkan. Setelah itu, dia meninggalkan wilayah gurun sendirian dan berkultivasi dengan pahit di luar wilayah ini. Semuanya demi mengasah dan meningkatkan kekuatannya. Meskipun dia pergi selama bertahun-tahun, dia masih memiliki prestise yang besar di mata para pemuda ini. Bagaimanapun, mereka relatif lebih dekat dengannya. Jika Yun 11 benar-benar harus memilih seorang suami, maka mereka berharap dia akan memasuki Gunung Peng. Yun 11, jangan terlalu impulsif. Lihat betapa hebatnya saudara Yunteng. Seorang wanita muda berkata. Dia memiliki rambut hijau panjang, dan penampilannya agak anggun. Dia benar-benar berusaha menenangkan kemarahan Yun 11. Meskipun batu kecil itu menakjubkan, pada akhirnya, dia masih seseorang di jalan yang berbeda dari mereka semua. Ini terutama benar setelah mereka mengetahui seberapa kuat Xi Hao. Dia telah membunuh seorang ahli tertinggi dari pegunungan ilahi dan bahkan memakan Luan Hijau. Yun 11, apa yang terjadi? Bahkan jika Anda tidak ingin menikah, Anda tetap tidak perlu menolak seperti ini. Seberapa berbakatkah saudara Yunteng? Anda harus mengerti bahwa ini agak menyakitkan. Wanita muda lain berbicara. Di antara anak-anak muda yang berasal dari pegunungan surgawi, ada banyak pria yang memiliki kesan baik tentang Yun 11, memandangnya sebagai dewi mereka. Namun, melihatnya seperti ini membuat hati mereka jatuh. Sementara itu, gadis-gadis yang datang dari tanah terlarang kuno cenderung ke Jin Yunteng dan akan berbicara atas namanya. Ini adalah kejeniusan mereka yang paling kuat, dan dia memiliki reputasi yang cemerlang. Banyak wanita yang memiliki perasaan padanya. Meskipun Yun 11 berangsur-angsur menjadi tenang, ketika dia mengingat kembali apa yang terjadi, wajahnya memerah lagi. Dia dalam hati menggertakkan giginya dan menghela nafas. Ternyata seseorang benar-benar harus membayar harganya saat menggunakan yang lain. Saya tahu bagaimana saya harus memilih,
dan saat ini, saya tidak ingin memikirkan masalah pribadi. Dia tidak mengatakan terlalu banyak, hanya kalimat ini. Pada saat ini, semua orang secara alami dapat melihat bahwa dia benar-benar menentangnya. Selain itu, dia mungkin ingin menggunakan Shihao sebagai perisai, namun pada akhirnya, Shihao tidak bertindak seperti yang dia duga dan malah melakukan tindakan yang sangat tidak pantas. Ketika laki-laki dari Archaic Divine Mountains menghilangkan kebingungan mereka semua hanya bisa menghela nafas. Pilihan Periyun 11 adalah pilihan terbaik bagi mereka. Ketika mereka melihat Shihao, mata mereka tidak lagi galak. Lagi pula, dia digunakan seperti perisai dan tidak menimbulkan ancaman nyata. Wajah pemuda pirang Jin Yunxiao menjadi mendung. Dia menatap dingin ke arah Shihao dan mendengus dalam hati. Dia merasa sangat tidak puas, karena masalah hari ini merusak reputasi Peng Reis. Batu kecil, meskipun kamu luar biasa, kamu tetap tidak boleh pergi terlalu jauh. Dia berbicara dengan dingin. Apakah batu kecil itu sesuatu yang bisa kamu panggil dengan santai? Burung merah besar itu memarahi. Saat ini, kedua batu memiliki nada yang terdengar bagus, tetapi biasanya digunakan oleh generasi yang lebih tua dalam diskusi mereka. Mereka yang seumuran biasanya tidak akan langsung memanggilnya batu kecil. Jin Yunxiao bangga dan pantang menyerah. Ketika dia melihat ke depan, fluktuasi yang mengerikan dilepaskan dari tubuhnya yang menekan burung merah besar itu. Jelas bahwa dia tidak mau menyerah pada Shihao, karena ekspresinya mengandung niat membunuh. Semua orang merasakan gelombang palpitasi yang tak terlukiskan. Itu hampir mati lemas, membuat mereka semua gemetar. Bagaimanapun juga, pemuda dari Peng Reis ini sangat kuat. Lupakan orang-orang seusianya, bahkan figur generasi yang lebih tua pun tergerak. Begitu bakat luar biasa ini tumbuh, dia pasti akan menjadi ahli tertinggi yang tangguh. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Burung merah besar itu sulit bernapas. Dengan kekuatannya saat ini, sangat sulit untuk menandingi makhluk berdarah murni yang terkenal. Bahkan singa berkepala 9 di sampingnya terkejut dan merasakan tekanan. Shihao mendengus dingin. Orang ini berani mengambil tindakan di depannya dan tanpa pandang bulu merugikan orang-orang di sekitarnya. Ini adalah provokasi, dan dia tidak akan pernah mengabaikan hal seperti ini. Tubuhnya tidak bergerak, dan sebaliknya, dia hanya mengeluarkan dengusan dingin. Namun, ini saja memiliki misteri mendalam dari suara ilahi, dan itu menghantam ke depan seperti palu besar. Dengan suara honglong, ruang di sekitar mereka bergetar. Jin Yunxiao mengeluarkan erangan teredam, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Dia menatap batu kecil dengan tidak percaya. Perbedaan antara keduanya jelas, bahkan sebagai jenius warping surga, dia bukan tandingannya. Pada saat ini, saudaranya Jin Yunteng akhirnya bergerak. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh lapisan cahaya keemasan. Dia seperti matahari yang bersinar, dan bahkan rambutnya ditutupi lapisan cahaya suci. Tubuhnya proporsional dan tinggi. Penampilan heroiknya luar biasa. Saat dia berjalan ke depan, pancaran cahaya keemasan menyelimuti udara. Dia melindungi saudaranya sendiri, membiarkan warna kembali ke wajahnya yang pucat. Jantung sang adik tidak lagi berdebar kencang. Jin Yunteng tidak marah, dan suaranya lembut saat dia berkata, "Yunxiao, kamu tidak bisa bertindak kasar. Saudara Shi adalah seorang jenius surgawi di generasi kita, jadi bagaimana Anda bisa menantangnya? Di masa depan, tidak banyak orang yang bisa melawannya di dunia ini. Ini melampaui harapan semua orang. Pertempuran hebat akan segera pecah, namun mereka tidak pernah menyangka bahwa jenius terkuat dari Peng Reis tidak akan marah. Sebaliknya, dia mengendalikan adik laki-lakinya sendiri. Kakak!
Jin Yunxiao masih tidak mau melepaskannya dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, Jin Yunteng hanya menatapnya sekilas, dan dia menutup mulutnya. Dia sangat menghormati kakak laki-lakinya ini dan tidak berani memberontak. Bagaimanapun, Yun 11 dapat membuat keputusannya sendiri. Tidak ada orang lain yang berhak ikut campur, kata Jin Yunteng. Dia kemudian pergi tanpa mengambil tindakan. Semua orang benar-benar terkejut. Dari intuisi mereka semua tahu bahwa jenius Peng Race ini sangat kuat dan bahkan mungkin memiliki tingkat kekuatan yang konyol. Namun, pada akhirnya, dia tetap begitu tenang dan pergi begitu saja. Ini membuat burung merah besar yang sedang menonton terdiam. Rasanya hal-hal telah mencapai klimaks, dan pertempuran antara para jenius akan pecah. Namun pada akhirnya, itu dibubarkan begitu saja. Bagaimana dia? Singa berkepala 9 bertanya. Sangat kuat. Dia telah lama mencapai alam pengaturan formasi. Dia adalah sosok tingkat raja yang sangat muda. Shi Hao menjawab. Ini adalah sosok tingkat raja yang sangat muda, dan merupakan individu paling kuat di sekitar usianya dari pegunungan ilahi kuno. Jin Yunteng baru berusia 18 atau 19 tahun. Memiliki kultivasi semacam ini benar-benar mencengangkan. Lagi pula, tidak semua orang bisa seperti Shi Hao dan menjadi sosok raja di usia 15 tahun. Itu benar-benar jarang terlihat sejak zaman kuno. Kamu harus hati-hati. Jika itu adalah raja lain, maka tidak apa-apa, tetapi dia berasal dari ras Peng, makhluk berdarah murni paling kuat dari pegunungan ilahi kuno. Ini sudah menakutkan. Gagak api mengingatkan. Shi Hao mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Sebuah krisis dinetralkan begitu saja. Yun 11 tidak pergi dan menawarkan beberapa syarat, namun pada akhirnya, semuanya ditolak. Shi Hao dengan hati-hati memilih rumput spiritual dan bertukar dengan pemiliknya. Dia memperoleh beberapa hal di sini, memperoleh lebih dari 10 jenis obat spiritual yang dia butuhkan. Segera setelah itu, Huo Ling'er bergegas. Sebagai tuan rumah, dia dengan antusias mengundang Shi Hao, singa berkepala 9, dan yang lainnya untuk makan malam. Namun, ketika hidangan tertentu muncul, semua orang menjadi terpana. Apa ini? Telinga babi. Pelangi Luan tercengang. Hidangan dingin itu duduk di atas meja batu giok. Dibandingkan dengan hidangan daging lainnya, itu jelas sangat berbeda. Bukankah ada seseorang yang sangat suka memakan kuping? Itu disiapkan khusus untuknya, kata Huo Ling'er. Haha, semua orang tertawa terbahak-bahak. Shi Hao merasa sangat malu. Ketika subjek ini diangkat lagi, dia tidak tahu apa yang benar untuk dikatakan. Yun 11 juga tidak pergi dan juga diundang ke meja ini. Melihat adegan ini, wajahnya yang seperti batu giok menjadi lebih cerah. Ini terlalu memalukan. Dia dengan penuh kebencian menatap Shi Hao dan kemudian menatap Huo Ling'er tanpa ragu sedikit pun. Dia perlahan-lahan menjadi tenang dan tidak lagi terlihat canggung. Akhirnya, Shi Hao mengucapkan selamat tinggal. Suasana ini membuatnya merasa sangat malu. Kemana saudara Shi pergi? Gagak api bertanya. Saya sedang bersiap untuk menjelajahi wilayah gurun. Saya ingin melihat pegunungan dan sungai yang indah di wilayah ini. Shi Hao menjawab. Bagus, kami tidak sibuk dengan apapun saat ini. Kami akan pergi bersamamu, kata singa berkepala 9. Mereka juga ingin melakukan perjalanan. Kalian semua harus berhati-hati. Setelah Anda meninggalkan ibu kota, mungkin akan ada orang yang akan mengambil tindakan, Huo Ling'er mengingatkan, karena dia menerima beberapa informasi. Tidak penting. Shi Hao tidak takut. Pada akhirnya, Huo Ling'er mengikuti mereka sambil memeluk serigala kecil itu.
Terlepas dari ini, Yun 11 benar-benar mengikuti juga, pergi bersama mereka keluar dari ibu kota negara api. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.